Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Materi pada siang hari ini bab 6 semester ganjil. Oke. Fauzah Ibnu Janika, Gilang, Muhammad Firmansyah, Nanda Saputra. Oke, masuk dulu. Ya. Oke ya. Fauza Ibnu Janika, Nanda Saputra, Muhammad Firmansyah, Nova, kemudian Tri, Diana, Muhammad Fadila, Raffi, Hasbi. Yang jelas hari ini kita udah masuk bab 6 ya. Nanti diperhatikan oke, sebelum kita mulai sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa berkah buat kita semuanya, bermanfaat ya. Kita doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
Jadi bab untuk hari ini bisa dilihat di layar, kelas 8 ya, kelas 8 semester ganjil bab 6, babnya rendah hati. Rendah hati, hemat, dan sederhana, membuat hidup lebih mulia. Oke ya, kita membaca suratul Fatihah, kita ulangi. Kebetulan Pak Ajis ini merangkap operator, jadi mohon maaf kalau ada trouble, kendala. Yang penting diperhatikan aja, nanti tugas akhirnya. Ya. Berdoa dulu, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke ya. Nah, ini udah mulai pada masuk. Kita nggak lama, singkat saja. Seperti biasa, ya, kompetensi inti. Ini sekilas Pak Guru bacakan. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, ya, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian memahami pengetahuan, ya, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak, ya, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang ataupun teori. Kompetensi dasar, ini KD, yang biasanya orang tua kalian atau kalian nanya di rapot tengah semester itu udah ada. Di samping KKM, sebelahnya KD, baru nilai. KD itu kompetensi dasar, berkali-kali Pak Guru sampaikan, mungkin ada beberapa yang baru menyimak, ya. Tiap pelajaran KD-nya itu masing-masing, ya. Jumlahnya beda-beda tergantung pelajaran, ya, tergantung pelajaran yang ada. KD, ya, disingkat kompetensi dasar. Yang pertama, tiap bab pasti KD-nya akan berbeda, ya. Bab ini, bab yang akan kita pelajari, KD-nya adalah, ya, kemampuan dasar, kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama, ya. Rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama. Kemudian menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi pemahaman Al-Quran surah Al-Furqan, ya, surah Al-Furqan ayat 63. Kemudian surah Al-Isra ayat 27 serta hadis terkait. Maksudnya yang hadis yang ada hubungannya dengan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kemudian memahami, ya, kemampuan dasar yang harus dimiliki, ya, harus paham Quran surah Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 27, dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kemudian membaca, ya, diusahakan, ya, kalian semuanya bisa membaca Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 27 dengan tartil.
Apa tartil? Tartil itu membaca Al-Quran dengan baik, benar, sesuai dengan tata cara membaca Al-Quran yang baik, sesuai dengan hadis. Kok hadis? Tajwid, ya, ilmu tajwid, ilmu yang membahas tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian menunjukkan hafalan, ya, diusahakan nanti hafal Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 27, dan hadis terkait dengan lancar, ya, dengan lancar. Kemudian menyajikan keterkaitan hubungan rendah hati, hemat, hidup sederhana, ya, hubungannya dengan pesan yang ada dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Itu kompetensi dasar, kemampuan dasar yang harus dimiliki. Kemudian indikatornya, yang pertama adalah membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kemudian yang kedua, memahami ilmu tajwid, hukum bacaan mad. Nah, udah mulai belajar tajwid, ya. Hukum bacaan mad, ya. Kemudian mengartikan ayat Al-Quran, ya, mengartikan ayat Al-Quran. Kemudian memahami pesan mulia dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27, ya. Nah, nanti bisa dicatat di bukunya, ya, disiapkan buku sama pensil atau pulpen, ya, alat tulis, ya. Tajwid untuk hari ini kita belajar tentang mad, 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 hukum bacaan mad. Nah, ya. Kemudian apersepsi, ya. Perhatikan potongan ayat berikut ini. Pak Guru baca, tapi tetap sambil belajar yang masih belum lancar membaca Al-Quran, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Sekali lagi, wala tamshi fil ardi maraha. Artinya, nah ini potongan, jadi sambungannya masih ada, nanti bisa dilihat di Al-Quran surah Al-Isra ayat 37. Al-Isra ayat 37. Wala tamsi, dan janganlah engkau berjalan fil ardi, di bumi ini, maroha, dengan sombong. Ya, sekali lagi, wala tamsi, ya, fil ardi maroha, artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Nah, perhatikan, ya. Nah, itu artinya. Kemudian berdasarkan potongan ayat di atas, kenapa baru disebut potongan? Karena masih ada lanjutannya itu, ya. Ya, ada lanjutannya. Nanti kalian cari lanjutannya seperti apa dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 37. Ya. Berdasar potongan ayat tersebut,
kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak berperilaku sombong. Nggak boleh sombong. Ya. Kita harus senantiasa tawadu. Nah, tawadu itu lawan dari sombong. Nah, berarti apa? Tawadu itu artinya rendah hati. Bukan rendah diri loh ya. Kalau rendah diri itu minder. Tapi kalau rendah hati itu tawadu. Ya. Apa bahasanya ya, rendah hati. Ya. Kapan kita harus rendah hati? Ya. Di hadapan Allah, di hadapan sesama manusia juga, ya. Kenapa kita harus tawadu? Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada semua hambanya, siapapun juga yang punya sifat tawadu. Karena tawadu itu bagian dari akhlakul mahmudah. Apa akhlakul mahmudah? Akhlakul mahmudah adalah akhlak yang terpuji, ya. Akhlakul mahmudah, akhlak terpuji. Nah, lawannya akhlak terpuji, akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Sekali lagi, kenapa kita harus tawadu? Ya, karena Allah sayang kepada, ya, semua hambanya, siapapun juga yang punya sifat tawadu, karena tawadu adalah bagian dari akhlakul mahmudah. Ya, akhlakul mahmudah adalah perilaku terpuji, lawannya adalah akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Nah, akhlak yang terpuji ya banyak, ya. Tidak hanya tawadu saja. Sekali lagi, kalau tawadu artinya rendah hati, bukan rendah diri. Ya, rendah diri itu malah nggak bagus. Rendah diri itu minder, nggak percaya diri, ya. Bawaannya takut, nah, ya, itu rendah diri. Tapi kalau rendah hati itu tawadu, sikap yang terpuji, ya. Nah, sikap yang terpuji diantaranya ya tadi udah disebutkan adalah rendah hati, kemudian hemat, ya. Hemat itu lawannya boros, ya. Hidup sederhana, tidak berlebihan. Makanya, mari dalam materi yang akan kita bahas siang hari ini, ya, kita akan membahas beberapa ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan apa? Rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Oke ya. Nah. Sudah siap? Sekali lagi materi ya, diantaranya banyak. Nah, mungkin bolehlah ditambah yang pernah dipelajari. Akhlakul mahmudah itu diantaranya tawadu, kemudian apalagi ya, rendah hati, hemat, hidup sederhana, ya, ta'awun, saling tolong menolong, ya, tasamuh, saling hormat menghormati, ya. Tasamuh itu saling hormat menghormati, ta'awun saling tolong menolong, ya. Tawadu rendah hati. Jadi banyak. Nah, lawannya sifat yang tercela, akhlakul mazmumah, itu banyak,
ya nanti akan kita pelajari di bagian atau bab lain, di antaranya ghibah. Nah, ghibah itu membicarakan aib seseorang. Apa namanya kalau zaman sekarang ya? Gosip, ya. Ghibah. Ghadab itu artinya pemarah, marah. Nah, itu juga nggak bagus karena apalagi riya, ya termasuk takabur atau sombong dan lain sebagainya. Nah, materi pada hari ini tadi Pak Haji sudah singgung di awal. Jadi kita pertama adalah membaca Al-Qur'annya dulu tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Ya. Bacalah ayat berikut dengan lafal yang jelas, ya. Lafal yang jelas. Jadi nanti sambil ya mungkin belum ya sesuai dengan kaidah tajwid dulu karena kita akan baca per potong, ya, per kata, biar yang belum lancar membaca bisa nanti mengikuti. Jadi kalau nggak jelas di layar bisa dibuka di Al-Qur'annya, surah Al-Furqan ayat 63, ya, Al-Furqan ayat 63. Oke, udah ya, disiapin Al-Furqan ayat 63-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa ibadur rahmani. Sekali lagi, wa ibadur rahmani. Yang masih belum lancar, insya Allah bisa sambil menyimak, ya, sambil menyimak. Diulang, wa ibadur rahmanil ladzina. Lanjut, yamsuna alal ardi hauna wa idza khatabahum. Sekali lagi, wa idza khatabahumul jahiluna. Lanjut, qalu salama. Nah, mungkin yang sudah bisa membaca di situ tertulis salaman. Kenapa dibaca salama? Nah, ini bagian dari ilmu tajwid. Nanti akan kita bahas di bagian lain. Oke, ya, diperhatikan aja dulu. Nanti materinya Pak Guru nggak kelar nanti, ya. Disimak aja dulu. Nanti pertanyaan bisa lewat chat, ya. Lewat chat, ya. Ya, biar materinya selesai dulu. Sekali lagi diikuti, ya. Bagi yang belum lancar membaca bisa diikuti bareng-bareng, ya. Kalau layarnya nggak jelas atau di layar HP-nya nggak jelas, bisa dibuka Al-Qur'an Al-Furqan ayat 63. Ya, Pak Haji ulang, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna alal ardi haunau wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kenapa nggak dibaca salaman? Nah, nanti kita akan pelajari di lain kesempatan, ya. Yang penting bisa membacanya dulu. Artinya dulu, dan hamba-hamba yang baik dari Rob itu artinya Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Nah, garis bawahi, rendah hati.
Dan apabila orang-orang jahil, jahil itu orang yang bodoh, ya, menyapa mereka, maka mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi meskipun ya diolok-olok, diejek, oke siap-siap, ya om, ya om, nanti waktunya tinggal beberapa menit nih, ya, oke ya. Sekali lagi, artinya dan hamba-hamba yang baik dari Rob, Rob itu artinya Tuhan ya, Allah ya, yang maha pengasih itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Nah, di sini garis bawah, rendah hati itu adalah akhlakul mahmudah. Kayaknya banyak ya teman-teman kalian yang namanya mahmudah ya, gampang ngafalinya. Jadi mahmudah itu artinya terpuji. Jadi kalau akhlakul mahmudah berarti akhlak atau sikap atau perilaku, tingkah laku yang terpuji. Nah, berarti di sini bukti bahwasanya rendah hati itu merupakan perintah. Ya. Karena jelas di sini, ya. Ada dalam Al-Quran, jadi namanya dalil nakli, dalil yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Jelas perintahnya, disuruh ya di hadapan Allah, kemudian di hadapan sesama manusia. Yang jelas selama kita masih hidup di dunia ini, kita disuruh untuk rendah hati. Atau bahasa gampangnya, nggak boleh apa ya? Sombong. Nah, jadi ada perintahnya jelas dalam Al-Furqan ayat 63. Ya. Oke. Nah, nanti lanjut dulu arti perkatanya. Arti perkata. Ya, biar jelas. Kenapa kita harus belajar arti perkata? Jadi untuk memudahkan kita menghafal ayat-ayat Al-Quran. Jadi lafal atau kata-katanya dulu, ya, potongan-potongan kata. Jadi kalau kita hafal artinya, insya Allah mudah-mudahan nanti menghafalkan satu ayat akan lebih mudah. Karena kita paham betul arti tiap katanya. Ya. Yang pertama, wa'ibadu, wa'ibad, dan hamba-hamba. Hamba-hamba itu ya termasuk kita semuanya ini. Ar-Rahmani, Rabb yang maha pengasih, Tuhan yang maha pengasih. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yamsuna, orang yang berjalan. Berjalan, ya artinya yang hidup di dunia ini. Ala, ala itu di atas. Al-ardi, ardun, bumi. Ya. Kalau langit apa langit? As-sama, samawat, sama, ya, langit. Ardi, bumi. Hauna, ya, dengan rendah hati, tawaduk. Wa idza, dan apabila khatabahum, ya, menyapa mereka, al-jahiluna, orang-orang yang jahil. Jahil itu bahasa Arab, artinya bodoh kalau bahasa kita, ya. Qalu, ya. Ya. Qalu, orang-orang yang rendah hati itu akan mengucapkan kata-kata salama, ya, yang mengandung keselamatan. Jadi apapun kata orang, ledekan, cacian, ya, hendaklah kita balas dengan kata-kata yang apa ya?
Baik. Kata-kata yang bagus. Nah, itu Al-Furqan ayat 63. Oke. Al-Furqan ayat 63. Nah, ya. Lah ini kok masih pada arisan? Oke. Sekarang siap-siap ditulis dulu. Ini yang paling gampang aja dulu, yang paling simple, yang paling sederhana, ya, yang paling sederhana ditulis. Nanti kalau berisik malah nanti nggak bisa dengar nanti. Oke ya. Nanti akan Pak Haji ulang di pertemuan berikutnya. Tapi sementara ditulis dulu. Kira-kira nyampe nggak nih? Ya, nyampe nggak? Belum ditulis nih Pak Haji di layar. Nah. Ya. Surah Al-Furqan 63, ini belum ditulis dulu. Al-Furqan 63, barusan sudah kita baca, kemudian artinya sudah, kemudian potongan ayatnya juga sudah diartikan. Nah, sekarang tajwidnya. Tajwid. Ditulis ya. Sudah? Ini masih banyak yang berisik ini. Revalino dimatiin dong. Fajar juga. Ya udah, Revalino masih belum dimatiin. Nah, gitu. Kasihan temennya. Nah. Ya, oke. Judul ya, di atas dulu ya. Judul atas. Hukum bacaan mat. Bisa diganti cepat. Enggak, maksudnya bisa diganti cepat. Settingan tulisan, nulis. Pakai apa? Oke ya, kita tunggu ya. Sudah? Siap-siap. Ya, tulis judulnya di atas. Hukum bacaan mat. Nah, seperti itu. Mat. Kalau sudah, huruf mat ada 3. Huruf mat. Pertama alif, kedua waw, ketiga ya. Ya. Huruf mat ada 3. Alif, waw, dan ya. Oke ya. Ini huruf mat. Kemudian hukum bacaan mat dibagi 2. Yang pertama mat asli. Mat asli. Atau disebut dengan mat tabi'i. Ya, betul, lihat aja terus, ya. Ya.
Apa tadi? Judulnya hukum bacaan mat. Ya, huruf mat ada 3, alif, waw, dan ya. Nah, hukum bacaan mat itu sendiri dibagi 2. Yang pertama adalah mat asli atau biasa disebut dengan mat tabi'i. Nah, yang sudah bisa ngaji atau sudah pinter tajwid, mohon bersabar. Ya, paham ya? Syukur-syukur biar ngingetin lagi. Sabar. Kasihan teman-temannya yang boleh dibilang, mohon maaf ini ya, aduh Pak, boro-boro tajwid, huruf aja saya nggak kenal atau nggak hafal, ya. Makanya Pak Jis berkali-kali nggak ada capeknya mengingatkan, belajar ngaji kalau di sekolah waktunya ini yang gimana, apalagi situasi seperti ini, ya. Jadi tolong yang belum bisa ngaji, belajar di rumah, masjid, musola, atau mungkin tetangganya yang memang buka pengajian. Oke, yang kedua, hukum bacaan mat tadi ada dibagi 2, mat asli atau mat tabi'i. Ya, yang kedua adalah mat far'i. Atau biasa disebut dengan ya, far'i itu artinya cabang. Nah, ini nanti kita bahas di lain kesempatan, banyak ini ya. Ya. Tapi yang penting adalah awal dulu nih yang A, mat asli atau mat tabi'i. Nah, mat tabi'i. Oke ya, udah. Siap? Nah, sekarang yang kita bahas pertama adalah mat asli dulu atau mat tabi'i. Nah, yang A dulu, mat asli. Nah, sudah? Nah, kalau sudah, mat asli ini sebenarnya simple, sederhana, diperhatikan baik-baik. Ya, perhatikan. Ini sambil belajar dulu. Ini harokat apa ini? Fathah. Kalau baris bawah namanya kasroh. Nah, kemudian domma. Oke. Nah, mat asli atau mat tabi'i itu syaratnya adalah 1, apabila ada fathah ketemu dengan alif. Ayo, ini udah pelan loh ya, Pak Guru udah pelan banget. Nah, asal kamu nyimak, insya Allah langsung paham. Ya, asal nyimak, insya Allah langsung paham. 2, coba agak kebawain Pak Bagus. Ada lagi yang dandanin apa ya? Yang kedua, apabila ada kasroh atau baris bawah, boleh. Mungkin kalian belajar ngajinya namanya baris bawah, bukan kasroh. Nah, yang kedua, apabila ada kasroh ketemu dengan ya mati. Waduh. Kemudian yang ketiga, apabila ada domma ketemu waw mati. Oke ya. Nah, mungkin itu dulu ya, mungkin itu dulu aja. Karena tajwid Pak Ajis nggak bisa lanjut panjang-panjang, khawatir nanti ya, karena komunikasinya
Ini ya. Nah, yang penting diingat-ingat hukum bacaan mat, hurufnya ada berapa? 3, alif, wawu, dan ya. Kemudian hukum bacaan mat itu sendiri dibagi menjadi 2, A mat asli, B mat far'ai atau cabang, mat cabang. Kalau mat asli namanya mat tabi'i. Nah, kita belajar yang sekarang adalah mat asli atau mat tabi'i. Oke ya, ya Om. Mat tabi'i itu ya, mat tabi'i ya, mat tabi'i itu diingat-ingat aja dulu. Yang pertama, apabila ada fathah ketemu alif. Apabila ada kasroh ketemu ya sukun atau ya mati. Atau apabila ada dhammah ketemu wawu mati atau wawu sukun ya. Nah, ini nanti Pak Jis jelaskan pada pertemuan berikutnya. Jadi mungkin belum bisa hari ini karena waktu juga. Jadi tugas kalian ya, tugas kalian nanti Pak Jis kirim linknya. Jangan live dulu, nanti absen setelah ini baru Pak Jis absen setelah ngasih tugas. Tugasnya adalah tulis. Ya, siap. Komentar. Komentar aja Pak, komentar. Oh, ditulis di sini aja. Tulis di sini aja. Oke. Ya, Pak Jis tulis dulu ya. Ya Pak. Nah, tulis di kertas folio. Tulis di kertas folio seperti biasa. Surah apa tadi tentang rendah hati? Surah? Ayo, surah apa? Al-Furqan. Nah, betul. Al-Furqan ayat 23. ayat beserta arti. Oh, surat Al-Furqan ayat 6, artinya apa ya? Iya, betul. Ada nggak tadi di atas? Kenapa Pak Jis nggak kasih ini ayatnya? Buat ngetes yang tadi ikut Google Meet atau enggak, yang nggak ikut pasti nggak tahu ayat berapa. Tapi kalau yang ikut Google Meet pasti tahu. Ayat berapa tadi? 63. Ah, ada yang 36 tuh kan? Oke, pokoknya yang jelas Pak Jis lihat surah Al-Furqan ayat berapa sama artinya tentang rendah hati. Nanti linknya Pak Jis kirim ke kelas masing-masing. Oke ya, mungkin itu aja dari Pak Guru. Mohon maaf nanti apanya? Absennya. Nanti linknya dikasih di grup kelas. Tunggu sejam lagi ya. Oke. Oke. Pak Jis absen, nanti yang belum WA aja ya. Agis, Aldo, kemudian Alif Rizkilah ya. Pak Fajar Pak. Alif Rizkilah. Anissa, Arafi. Ayo, nama-nama emailnya jangan nama yang ganda loh ya. Nanti kalau nggak ke absen Pak Jis nggak tahu nih. Arafi, Ciko, sebutin Pak. Bapak, Desi, Diana, Fadia, Fajar siapa itu? Fajar Rizky, Fauza, Gilang, Haikal,
Ibnu Janika. Ilham ya. Bilang mah waktu bilang. Indah Diana. Yang udah Pak Ajis panggil boleh, Liv boleh. Julian, M Cahaya, M Daniel, M Rafi, M Sobri. Yang lain belum. Nabila. Terus Nanda S. Nazwa ya. Raffi Akbar. Rafa. Ramzi. Reva. Leno. Siapa? Rosita. Terus Syarifuddin Adeng itu siapa? Syarifuddin Adeng. Syarifuddin Adeng itu siapa? Syarifuddin Adeng siapa? Muhammad Faisal. 8 berapa Sal? 8? B. Ayo. Saskia. Siti. Siti Nur. Siti Suci Nur Faida dulu ya. Suci Aulia. Terus? Belum. Suci Ramadina. Safira. Tiara. Tiara Tiara. Terus? Ya. Tri. Umi Afta siapa ini? Umi Afta siapa? Afta ya. Terus? Oh ya, Fata. Wela dia siapa Wela? Oh Wela ya. Oke, sudah di absen semua sampai Wela. Udah. Oke. Siapa? Zaki, ya Zaki. Oke. Oke, terima kasih. Sudah, Muhammad Sabri udah. Tiara udah, Tri udah, Wela udah. Siapa? Udah semuanya tuh, di chat udah tuh. Sudah, Revaleno udah. Julian udah, Fajar udah. Udah Fajar. Sudah, terima kasih. Ya, mudah-mudahan berkah. Bermanfaat. Kalian tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suaranya kayak ayam. Terus, yang kelas 7? Mantap. Bu, di sini. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.